Seorang atlet tidak bisa berlari kencang dengan uang di kantongnya. Seorang atlet tidak bisa berlari kencang dengan uang di kantongnya, tetapi dengan harapan di pikirannya dan semangat di dadanya. Sebuah studi di New York University di tahun 2014 yang dikutip dalam wawancara VOA Voice of America yang saya tonton di Bloomberg TV cukup mengejutkan saya. Walaupun hanya sekilas, namun informasi ringan itu cukup bermanfaat bagi orang seperti saya yang peminat dua hal, statistik dan psikologi. Data tersebut mengatakan bahwa dalam sebuah negara, misalnya di Jepang, politik hanya mempengaruhi 15% kehidupan bernegara. Ekonomi 33%, lalu lifestyle 22%, kemudian keluarga 17%, sisanya lain-lain. Komen di sosial media juga kurang lebih isinya sama, atau persentasinya sama. Ini mungkin menjelaskan mengapa di Jepang pemerintahan ganti menteri, ganti perdana menteri atau perubahan politik, dari sisi ekonomi dan jalan hidup keseharian berjalan biasa saja, enggak banyak pengaruhnya. Ada beberapa negara lagi seperti Singapura, Amerika, Inggris juga disurvei yang kurang lebih rata-rata sama politik mempengaruhi 23%, di Amerika, Singapura politik mempengaruhi 32%. Bisnis di Amerika mempengaruhi 27%, lifestyle paling tinggi 32%. Di Singapura bisnis dan lifestyle yang paling tinggi juga. Dan di dunia sosial media juga sepadan, kalau politiknya mempengaruhi 23%, di sosial media kurang lebih komentarnya sama persentasinya. Ini juga menjelaskan bagi Singapura yang mengelola negara seperti mengelola perusahaan sehingga pengambilan keputusan sangat bisnis orientasinya. Termasuk BUMN Singapura melakukan konglomerasinya di dunia bukan di Singapura, adalah putusan politik. Karena memang 32% pengaruh politiknya. Lalu, ada data tentang Indonesia, inilah yang bagi saya cukup nyeleneh. Datanya begini, secara survei politik mempengaruhi 33% kehidupan bernegara di Indonesia, dan ini merupakan faktor pengaruh tertinggi dibanding negara-negara yang disurvei, lalu diikuti data bisnis 25%, lifestyle, keluarga saya lupa statistiknya. Yang jadi perhatian para surveyor adalah komentar di media sosial. Karena tidak relevan, hampir 70% komentar di sosmed adalah politik. Alias 70% komentar netizen, dunia maya adalah komentar tentang masalah di seputar pemerintahan, legislatif, dan kepartaian, bahkan media mainstream pun seperti koran dan TV isinya politik di halaman utamanya. Hal inilah yang membuat saya berpikir, mengapa hal yang mempengaruhi 33% bisa dibawa digiring jadi bahan sosmed sampai 70%? Saya berkesimpulan sendiri dari data tersebut, bahwa media sosial dan media utama koran dan berita TV 70 ala orang yang 33% ini. Jadi yang 30% komentar netizen sosmed dibagi masalah, keluarga, bisnis, lifestyle yang secara fakta padahal 70% pengaruhnya dalam kehidupan. Itu namanya, silent majority, yang mayoritas banyak yang diam. Sesungguhnya yang 70% yang komentar itu semu, hanya buih. Hanya mempengaruhi 33% saja sebenarnya. Jadi saya kalau boleh menghimbau begini kira-kira, wahai saudaraku yang 70, speak up. Mulailah bersuara. Kurangi komentar politik dengan komentar hal positif tentang prestasi keluarga, tentang peluang usaha, tentang pola makan sehat, tentang agama tanpa menghakimi dan memprovokasi, tentang kebaikan dan karya kreatif. Ribuan topik harus segera dibanjiri sehingga semua, in place, pada tempatnya dan pada faktanya. Saya bermimpi, di dunia maya, sosmed, para netizen komentar dan diskusi bisnis naik menjadi 35%, diskusi keluarga naik 30%, lifestyle, pendidikan semua naik dan kurangi politik hingga 10% kalau perlu. Bagaimana caranya ya? May PAC be upon us. Bisnis di Amerika mempengaruhi 27%, lifestyle paling tinggi 32%. 70% komentar netizen, dunia maya adalah komentar tentang masalah di seputar pemerintahan, legislatif, dan kepartaian. Seorang atlet tidak bisa berlari kencang dengan uang di kantongnya. Seorang atlet tidak bisa berlari kencang dengan uang di kantongnya, tetapi dengan harapan di pikirannya dan semangat di dadanya. Sebuah studi di New York University di tahun 2014 yang dikutip dalam wawancara VOA Voice of America yang saya tonton di Bloomberg TV cukup mengejutkan saya. Walaupun hanya sekilas, namun informasi ringan itu cukup bermanfaat bagi orang seperti saya yang peminat dua hal, statistik dan psikologi.
Data tersebut mengatakan bahwa dalam sebuah negara misalnya di Jepang, politik hanya mempengaruhi 15% kehidupan bernegara. Ekonomi 33%, lalu lifestyle 22%, kemudian keluarga 17%, sisanya lain-lain. Komen di sosial media juga kurang lebih isinya sama, atau presentasinya sama. Ini mungkin menjelaskan mengapa di Jepang pemerintahan ganti menteri, ganti perdana menteri atau perubahan politik, dari sisi ekonomi dan jalan hidup keseharian berjalan biasa saja, enggak banyak pengaruhnya. Ada beberapa negara lagi seperti Singapura, Amerika, Inggris juga disurvei yang kurang lebih rata-rata sama politik mempengaruhi 23%, di Amerika, Singapura politik mempengaruhi 32%. Bisnis di Amerika mempengaruhi 27%, lifestyle paling tinggi 32%. Di Singapura bisnis dan lifestyle yang paling tinggi juga. Dan di dunia sosial media juga sepadan, kalau politiknya mempengaruhi 23%, di sosial media kurang lebih komentarnya sama persentasinya. Ini juga menjelaskan bagi Singapura yang mengelola negara seperti mengelola perusahaan sehingga pengambilan keputusan sangat bisnis orientasinya. Temasek BUMN Singapura melakukan konglomerasinya di dunia bukan di Singapura, adalah putusan politik. Karena memang 32% pengaruh politiknya. Lalu, ada data tentang Indonesia, inilah yang bagi saya cukup nyeleneh. Datanya begini, secara survei politik mempengaruhi 33% kehidupan bernegara di Indonesia, dan ini merupakan faktor pengaruh tertinggi dibanding negara-negara yang disurvei, lalu diikuti data bisnis 25%, lifestyle, keluarga saya lupa statistiknya. Yang jadi perhatian para surveyor adalah komentar di media sosial. Karena tidak relevan, hampir 70% komentar di sosmed adalah politik. Alias 70% komentar netizen, dunia maya adalah komentar tentang masalah di seputar pemerintahan, legislatif, dan kepartaian, bahkan media mainstream pun seperti koran dan TV isinya politik di halaman utamanya. Hal inilah yang membuat saya berpikir, mengapa hal yang mempengaruhi 33% bisa dibawa digiring jadi bahan sosmed sampai 70%? Saya berkesimpulan sendiri dari data tersebut, bahwa media sosial dan media utama koran dan berita TV 70 ala orang yang 33% ini. Jadi yang 30% komentar netizen sosmed dibagi masalah, keluarga, bisnis, lifestyle yang secara fakta padahal 70% pengaruhnya dalam kehidupan. Itu namanya, silent majority, yang mayoritas banyak yang diam. Sesungguhnya yang 70% yang komentar itu semu, hanya buih, hanya mempengaruhi 33% saja sebenarnya. Jadi saya kalau boleh menghimbau begini kira-kira, wahai saudaraku yang 70, speak up. Mulailah bersuara. Kurangi komentar politik dengan komentar hal positif tentang prestasi keluarga, tentang peluang usaha, tentang pola makan sehat, tentang agama tanpa menghakimi dan memprovokasi, tentang kebaikan dan karya kreatif. Ribuan topik harus segera dibanjiri sehingga semua, in place, pada tempatnya dan pada faktanya. Saya bermimpi, di dunia maya, sosmed, para netizen komentar dan diskusi bisnis naik menjadi 35%, diskusi keluarga naik 30%, lifestyle, pendidikan semua naik dan kurangi politik hingga 10% kalau perlu. Bagaimana caranya ya? May PAC be upon us. Bisnis di Amerika mempengaruhi 27%, lifestyle paling tinggi 32%. 70% komentar netizen, dunia maya adalah komentar tentang masalah di seputar pemerintahan, legislatif, dan kepartaian. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.